것 같아요. Yah, gue baru aja nonton dokumenter grup idol girl group asal Korea, yaitu Le Sserafim. Sebuah dokumenter yang melihatkan bahwa semuanya tidak mudah dan mereka berusaha untuk melihatkan bahwa itu mudah. Dokumenter ini akan fokus memperlihatkan susah payahnya mereka mempersiapkan segalanya untuk menghadapi album terbaru mereka Unforgiven, konser, bahkan tur di Asia, dan ditutup dengan kesuksesan mereka melalui Perfect Night hingga persiapan comeback EC. Bagi kalian yang belum nonton dan penasaran, silahkan nonton dulu karena gue masukin dokumenter ini ke Planet Agu cukup gue rekomendasiin karena banyak hal menarik di dalamnya. Apalagi kalian para Fearnot pasti udah nonton sih ya kalian. Dan bagi kalian yang sudah nonton dan tidak masalah dengan spoiler, mari lanjut denger cerita gua setelah nonton dokumenter ini. Episode 1 menarik, footage B-rollnya juga banyak. Walau kegiatan di luar praktek dance-nya agak kurang banyak ya, fokus kebanyakan latihan dance. Gue berharap sih kayak dokumenter waktu debut mereka yang footage-nya banyak di luar waktu jam mereka latihan. Yang pertama gue dapatkan setelah nonton selesai episode 1, plot utamanya atau benang merah yang diangkat sebenarnya tentang Ence, dimana dari awal sampai akhir kita difokuskan melihat naik turunnya si Ence ya sambil dijahit dengan tambahan member lain. Tapi gue ngerasa episode ini fokus ke Ence dan akhir digabung ke Sakura. Mungkin hanya bait untuk next episode aja sih. Hal menarik dari episode 1 ini yaitu mereka bisa menggambarkan seramnya detik-detik menuju showcase. Sengaja banget itu penata suaranya buat musik dramatik dan sound effect shutter speed dari kamera gitu. Bahkan footage-nya ngeliatin banget close up Ence dan dibalas dengan B-roll para kameramen atau apa ya, bisa dibilang reporter kali ya. Itu disengaja sih ngeliatin betapa seramnya, tegangnya masa-masa itu untuk Ence. Dan lanjut ke episode 2, makin menarik pengemasannya. Kita bisa lihat betapa struggle-nya Yoonjin dengan lagu solo yang berjudul Idol. Salah satu lagu yang gua suka dan sering banget denger karena liriknya, emosinya, dan lain-lain. Emang bagus banget itu lagu. Bentar, balik lagi bahas filmnya ya. Di sini pengemasan Yoonjin lebih banyak footage candid gitu, jadi bagus banget. Ditambah ada footage pakai kamera ala celluloid gitu dan CCTV. Bahkan mereka ngubah suara Yoonjin biar persis seperti dari footage CCTV. Sampai waktu interview aja mereka coba untuk shoot lewat cermin gitu, eksperimen kecil-kecil yang menarik. Ditambah editornya gokil sih. Kalian kalau enggak ya, dia bikin tulisan Yoonjin di belakang gitu, keren banget. Gue penasaran gimana dapetin footage Yoonjin nulis itu. Untuk teknisnya apa Yoonjin ngerekam kayak screen record gitu di tab-nya gitu atau di HP-nya waktu nulis, atau dari buku terus editornya masking tulisan si Yoonjin. Itu menarik dan keren sih idenya. Lanjut sebagai bridging ke masalah Kazuha, ada scene dimana dia ngobrol bareng Yoonjin berduaan dan mulai fase sulitnya Kazuha. Ya itu sebenarnya cukup klise ya. Selanjutnya pindah menuju ke Kazuha, berapa struggle-nya dia. Yang menarik perhatian gue adalah match cut transisi dari tempat latihan ke panggung yang sebenarnya itu keren banget. Sama endingnya Kazuha yang menutup ruang latihan balet dan selesai. Keren itu shoot, dalam banget sih bagi gue. Lanjutnya
Kita ke episode 3. Dari awal di episode 3 ini melihatkan betapa struggle-nya Sakura. Dari awal sudah diisi footage dia sedih dan lain-lain. Sayang banget ya bagian awal waktu perilisan itu sedikit dapatnya, karena emang gak boleh sih ya sama manajernya. Ya gak masalah sih, part Sakura ini walau kesannya panjang tapi berbeda dengan Yunjin yang banyak b-roll atau footage lainnya. Kemasan Sakura ini lebih ke durasinya panjang-panjang, walau footage-nya nggak begitu banyak. Yang menarik perhatian gue sih pas scene dimana Sakura sendiri di ruang latihan play lagu Unforgiven itu ya. Mana tampilannya kayak CCTV ditambah masukan suara kayak penyesalan dan kesalnya Sakura, itu cukup keren sih shoot itu. Lalu disambung dengan struggle-nya Chaewon waktu sakit dan harus syuting MV. Masa muda di kampus dan lain-lain. Cukup dikit ya untuk Chaewon ya. Mungkin bait aja untuk episode 4 dan diakhiri dengan statement menarik, mereka ternyata suka kalau dicintai. Memang harusnya seperti itu enggak sih? Mereka itu patut dicintai, tapi ya gimana lagi, pasti ada namanya para haters ya dimanapun itu. Dan lanjut di episode 4 dibuka dengan point of view dari para Virnot ya, menunjukkan betapa struggle mereka juga ikut war ticket. Menarik, mereka masukin point of view dari fans, memang harus sih sebenarnya. Di episode kali ini walau ngeliatin struggle-nya keseluruhan member, atau bisa dibilang struggle dalam bentuk grup menurut gua. Mulai dari sakitnya member, formasi jadi kurang lengkap, bahkan konser yang batal. Tapi hal ini menunjukkan juga struggle-nya jadi Virnot, karena mereka pun tidak mudah atau ya lancar-lancar aja gitu nonton konser dan lain-lain, karena pasti ada hal sesuatu yang mengganggu mereka pas. Tapi hal itulah yang membangun hubungan antara fans dan idolnya ya. Kalau bagi gue ya, dari episode 1 sampai 3 walau kisah member semua sedih, mereka nangis dan bla 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 itu, tapi gua baper dan merinding banget di episode ini sih, apalagi mendekati ending itu ya, waktu Virnot dan member LE SSERAFIM saling menyuarakan hati mereka ke satu sama lain, walaupun nggak langsung ya, nggak empat mata gitu, melalui ya editing lah ya. Tapi kesannya mereka kayak saling menyuarakan hati gitu sih. Itu keren. Hal menarik bagi gua, mereka masukin lagu Virnot dengan shoot Chaewon nyanyi waktu konser, itu keren sih. Ditambah footage dari para Virnot yang senyum, ketawa, sedih. Merinding sih waktu gua itu nontonnya. Oh iya, dan satu lagi ada Indonesia aja cuy. Yunjin juga bilang Virnot Jakarta itu wow, wes mantap kalian ya. Episode 5, untuk episode 5 ya ini bisa dibilang episode bonus atau anti klimaks setelah kita merasakan klimaks di episode 4. Seperti pendinginannya lah ya melalui episode 5 ini, sambil dilihatkan persiapan mereka untuk comeback isi. Mungkin karena itu kali ya dokumenter ini dibuat karena sama kayak title track dan cocok aja gitu timing. Ya jadi itu dia cerita gue setelah nonton dokumenter 5 episode ini. Kalau digabung kayaknya 2 jaman ini sebenarnya. Dari kredit sih gue lihat ini production yang sama yang buat dokumenter waktu mereka debut. Bahkan direkturnya cuman nambah 1, yaitu ada si Ju Hyung Min ditemani oleh Ma Jeong Nim sekarang ya. Mungkin tambahan atau rasa kurang dalam dokumenter ini sih bumbu tanggapan dari publik sih menurut gua. Semua berita dan lain-lainnya itu yang dilihatkan semuanya positif terhadap LE SSERAFIM. Padahal kalau ada bumbu-bumbu kontra dan dibalas dengan footage pencapaian mereka, kayaknya itu bumbu yang menarik sih untuk dokumenter ini. Tapi ya balik lagi, itu hanya kepengenan gua aja sih. Yang punya konsep juga mereka kan ya. Ya gua harap industri K-pop sering-sering buat dokumenter idol ya, karena hanya dengan cara ini sebenarnya memperlihatkan mereka
ternyata sama kayak kita loh, manusia juga yang punya perasaan dan lain-lain gitu loh. Ya terima kasih ya sudah menonton dan meluangkan waktu kalian dengar cerita gua ini, menghabiskan waktu kalian yang berharga mungkin. Seperti biasa di akhir akan gua rekomendasiin beberapa judul, tapi ya kalau pengen nonton yang mirip kayak gini, kalian tinggal nonton idol yang kalian suka aja nggak sih? Ya biasanya gue rekomendasiin judul yang mirip, tapi gimana kalau gue rekomendasiin yang berbeda aja ya. Kalau kalian suka kucing, gue rekomendasiin dokumenter berjudul Caddy. Ini lucu dan cocok bagi yang suka kucing. Kalau untuk mungkin kalian pengen nonton yang tegang-tegang, tema bencana alam, dan ada beberapa footage rekaman HP yang dekat dengan waktu kejadian, tempat kejadian, kalian bisa nonton Fire in Paradise. Terakhir bagi kalian yang suka misteri, thriller, yang kemarin rame di Indonesia aja, yaitu Ice Cold Murder Cafe and Jessica Wong. Walaupun sekarang udah keluar ya kayaknya kalau nggak salah ya. Itu dia 3 rekomendasi film dokumenter dari gua. Sekali lagi gua ucapkan terima kasih banyak yang mendengarkan sampai detik ini. Sampai jumpa lagi dan bye bye.